Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal kupas tuntas kurva imbal hasil dan teori ekspektasi. Dua konsep penting yang sering banget dipakai dalam dunia keuangan. Kenapa suku bunga obligasi jangka panjang biasanya lebih tinggi dibanding jangka pendek? Apakah perbedaan ini bisa memberikan informasi tentang kondisi ekonomi di masa depan? Adapun pengertian kurva imbal hasil yaitu hubungan antara tingkat bunga dan jangka waktu jatuh tempo obligasi. Umumnya, jika obligasi jangka panjang, maka bunga lebih tinggi, sedangkan jika obligasi jangka pendek, maka bunganya lebih rendah. Bentuk kurva imbal hasil itu tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut antara lain adalah inflasi yang diharapkan, premi resiko jatuh tempo, resiko gagal bayar, serta tingkat likuiditas obligasi. Keempat faktor ini itu saling berkaitan dan akan menentukan apakah kurva imbal hasil ini berbentuk naik, turun, atau datar. Inflasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam membentuk kurva imbal hasil. Jika pasar memperkirakan inflasi akan meningkat di masa depan, maka investor akan meminta tingkat bunga yang lebih tinggi, khususnya untuk obligasi jangka panjang. Akibatnya, kurva imbal hasil akan miring ke atas. Sebaliknya, jika inflasi diperkirakan menurun, maka obligasi jangka panjang justru memiliki imbal hasil yang lebih rendah, sehingga kurva menjadi miring ke bawah. Kurva yang menurun ini seringkali dikaitkan dengan tanda perlambatan atau resesi ekonomi. Bisa dilihat dari kurva di sebelah kanan. Nah, bagian sebelah kiri ini menunjukkan kondisi ketika inflasi diperkirakan akan meningkat. Kita bisa lihat bahwa kurva imbal hasil ini miring ke atas. Artinya, semakin panjang jatuh tempo obligasi, semakin tinggi tingkat bunganya. Hal ini terjadi karena investor itu memperkirakan bahwa di masa depan inflasi akan lebih tinggi sehingga daya beli uang akan menurun. Oleh karena itu, investor meminta kompensasi berupa tingkat bunga yang lebih tinggi, khususnya untuk obligasi jangka panjang. Selain itu, pada obligasi jangka panjang juga terdapat premi resiko jatuh tempo, yaitu tambahan imbal hasil karena resiko yang lebih besar dibanding obligasi jangka pendek. Sedangkan pada bagian sebelah kanan ditunjukkan kondisi ketika inflasi diperkirakan menurun. Dalam kondisi ini, kurva imbal hasil itu terlihat miring ke bawah, di mana obligasi jangka panjang justru memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dibanding obligasi jangka pendek. Kondisi seperti ini sering dianggap sebagai sinyal perlambatan ekonomi, karena inflasi yang menurun biasanya berkaitan dengan melemahnya aktivitas ekonomi. Akibatnya, suku bunga jangka panjang juga ikut turun. Nah, pada grafik ini juga terlihat beberapa komponen pembentuk tingkat bunga. Bagian paling bawah merupakan tingkat bunga real bebas resiko. Di atasnya terdapat premi inflasi yang mencerminkan ekspektasi inflasi selama masa obligasi. Kemudian yang paling atas adalah premi resiko jatuh tempo, yaitu kompensasi atas resiko memegang obligasi jangka panjang. Gabungan dari ketiga komponen inilah yang membentuk tingkat bunga total pada setiap jatuh tempo. Selanjutnya ada premi resiko jatuh tempo adalah tambahan imbal hasil yang diminta investor sebagai kompensasi atas resiko memegang obligasi jangka panjang. Resiko ini bisa berupa ketidakpastian inflasi, perubahan ekonomi, kondisi ekonomi maupun perubahan suku bunga. Semakin lama jatuh tempo obligasi, maka semakin besar premi resiko jatuh tempo yang diminta oleh investor. Jika dibandingkan, obligasi pemerintah memiliki resiko gagal bayar yang sangat rendah, serta tingkat likuiditas yang tinggi. Oleh karena itu, imbal hasilnya relatif lebih rendah. Sementara itu, obligasi korporasi memiliki resiko gagal bayar dan likuiditas yang lebih rendah, sehingga investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas resiko tersebut. Peringkat obligasi korporasi. Dalam obligasi korporasi terdapat peringkat kredit seperti AA dan BBB. Obligasi dengan peringkat AA dianggap lebih aman sehingga imbal hasilnya lebih rendah. Namun sebaliknya, obligasi dengan peringkat BBB memiliki resiko lebih tinggi sehingga menawarkan imbal hasil yang lebih besar. Kemudian ada kurva imbal hasil sebagai alat prediksi. Dalam
Kurva imbal hasil ini tidak hanya digunakan untuk menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga sebagai alat untuk memprediksi tingkat bunga dan inflasi di masa depan. Kemudian di sebelah kanannya ada kurva, ya dari garis pertama itu adalah obligasi negara. Garis yang paling bawah ini menunjukkan obligasi negara. Obligasi negara ini memiliki imbal hasil paling rendah karena dianggap sebagai investasi yang paling aman. Kemudian di garis kedua yaitu ada obligasi korporasi AA. Garis di tengah yang itu menunjukkan obligasi korporasi dengan peringkat AA. Obligasi ini memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi dibanding obligasi negara, tetapi masih tergolong aman. Kemudian di garis ketiga yaitu ada obligasi korporasi BBB. Garis paling yang atas ini menunjukkan obligasi korporasi dengan peringkat BBB. Nah, di obligasi ini memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan peringkat AA, sehingga imbal hasilnya juga paling tinggi. Kemudian ada jatuh tempo panjang. Selain itu bisa dilihat bahwa semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, maka selisih imbal hasil antara obligasi korporasi dan obligasi negara semakin besar. Nah, jika hal ini terjadi, risiko gagal bayar dan risiko likuiditas pada obligasi korporasi meningkat seiring bertambahnya waktu jatuh tempo, sedangkan risiko tersebut hampir tidak ada pada obligasi pemerintah. Kemudian ada tabel angka. Jika dilihat dari tabel di bawah grafik itu terlihat bahwa pada jatuh tempo 1 tahun perbedaan imbal hasil masih relatif kecil. Namun pada jatuh tempo 30 tahun perbedaan imbal hasil antara obligasi negara dan obligasi BBB menjadi jauh lebih besar. Kemudian ada teori ekspektasi. Teori ekspektasi ini menyatakan bahwa bentuk kurva imbal hasil sepenuhnya ditentukan oleh ekspektasi investor terhadap suku bunga di masa depan. Jadi artinya premi risiko jatuh tempo dianggap nol dan suku bunga jangka panjang hanyalah rata-rata dari bunga jangka pendek saat ini dan yang diharapkan. Ada mekanisme teori ekspektasi. Jika suku bunga jangka panjang tidak sama dengan rata-rata suku bunga jangka pendek yang diharapkan, maka akan muncul peluang arbitrase. Investor akan memindahkan dananya untuk mendapatkan keuntungan. Perilaku ini akan menyebabkan penyesuaian di pasar sehingga tercapai keseimbangan baru di mana suku bunga jangka panjang kembali mencerminkan rata-rata suku bunga jangka pendek. Kemudian ada premi risiko dalam praktek. Namun dalam prakteknya ini sebagian besar bukti menunjukkan bahwa premi risiko jatuh tempo ini bersifat positif. Oleh karena itu, perhitungan ekspektasi suku bunga masa depan biasanya dilakukan dengan 2 tahap, yaitu mengurangi premi risiko terlebih dahulu, kemudian menghitung rata-rata suku bunga yang diharapkan.